Baik teman-teman, kita akan sesama belajar ya bagaimana cara teknik penyekiran ataupun skur ya ataupun sekir. Bukan niat saya untuk menggurui ataupun mengajari, akan tetapi lebih tepatnya ke sama-sama belajar. Jadi setiap orang mempunyai trik dan caranya masing-masing. Nah, di sini saya akan menggunakan trik saya yang biasa saya lakukan pada saat melakukan penyekuran ataupun melakukan penyekiran daripada payung klep ya. Langkah pertama yang biasa saya lakukan pada saat penyekuran ya ataupun penyekiran, yang pertama yaitu saya sekir dulu tanpa menggunakan obat ya ataupun menggunakan yang biasa kita bilang di sini pasir hitam. Mungkin di sana tidak tahu apa namanya ya, ataupun grease ya. Kita semua orang daerah berbeda bahasa. Akan tapi saya di sini sering menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa sehari-hari yang kami pakai di dunia perbengkelan di daerah kami. Kita siapkan selang, kita colokkan dulu daripada payung klepnya ya, karena kita akan menggunakan teknik penyekiran yaitu dengan mata bor. Dengan mata pakai selang ya, ataupun pakai pembantu untuk memutar payung klepnya. Nah, kita putar dulu payung klepnya secara perlahan saja, jangan terlalu kencang karena tekanan bor sangat kencang ya. Kita menggunakan teknik dimana itu penekanannya setengah saja daripada kecepatan bor tersebut. Kita putar sesambil diangkat sedikit, ditarik, diangkat sedikit, ditarik, diangkat sedikit, ditarik, sehingga terdengar ada suara sek 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 sek. Nah, itu menandakan pemakanan bos dudukan daripada payung klepnya itu bersentuhan ya. Santai saja, tidak boleh tegang sambil merokok, terserah. Yang penting pada saat kita melakukan pemutaran daripada payung klepnya yaitu head tidak boleh bergerak ataupun head tidak boleh goyang ya. Karena apabila headnya goyang itu menimbulkan gejolokan ataupun keegolan daripada payung klepnya, sehingga penyekuran ataupun penyekiran tidak rata. Kemudian kita siram bensin ya, disiram dulu pakai bensin. Ini tekniknya tidak pakai grease ataupun alat pembantu ataupun ambril ya. Sorry, maksudnya ambril bukan grease ya. Kalau sudah terasa kotor, disiram lagi. Nah, pada saat kita menarik bor itu payung klep tidak boleh terangkat. Kita tahan. Nah, sambil kita tahan payung klep, lalu bor kita tarik ya. Nah, kita lepas bor ya. Posisi payung klep tidak boleh kita angkat. Jadi teman-teman, di dalam video yang berdurasi paling lebih kurang 10 menit ini kita akan sama-sama belajar. Tidak ada saya jeda di sini, tidak ada saya lompat-lompat ya, real. Nah, setelah dirasa kita lap, kita rapikan, kita bersihkan, lalu kita tekan lagi payung klepnya, kita masukkan bensin ataupun yang sejenisnya. Berhubung kita melakukan penyekurannya itu di klep in, maka kita masukkan bensin di lubang klep in ya, ataupun di lubang intake. Nah, sambil kita lihat apakah ada lagi kerembesan ataupun kebocoran. Apabila satu kali kita melakukan penyekuran, dia masih menyebabkan kebocoran, akan tetapi bocor yang dihasilkan yaitu hanya rembes saja, maka untuk penyekuran yang keduanya kita jangan menggunakan ambril. Kita tetap masih menggunakan bensin. Itu masih rembes ya, maka kita akan sekur lagi, yaitu tahap kedua penyekuran. Karena rembesnya sedikit, maka kita akan menggunakan bensin saja. Karena apabila kita menggunakan ambril, kalau rembesnya sedikit itu maka menyebabkan rembesnya tambah besar alias bocornya tambah besar, karena terjadi gerusan yang sangat tajam situ. Kita lakukan lagi teknik penyekiran yang kedua ya. Sama, hal yang sama seperti yang pertama tadi, hanya saja ini yang keduanya ya. Yang pertama itu masih bocor alias rembes, hanya saja dikit. Nah, yang kedua ini kita teknik yang sama, cara yang sama, hanya saja tetap tidak memakai grease. Ambril ya. Saya ingatkan kembali, tidak lupa pula ya, bahwa setiap orang, setiap mekanik mempunyai trik dan caranya masing-masing, sehingga kita tidak boleh menjelekkan teknik orang itu salah, kita tidak boleh merasa teknik kita benar. Akan tetapi kita sama-sama belajar. Apabila kita merasa kurang pas teknik kita, maka kita ambil daripada teman-teman kita yang di sana, orang-orang di seberang sana, atau guru-guru kita atau senior kita ya. Kita pakai trik mereka apabila trik kita memang belum sempurna. Namun apabila dirasa trik kita sempurna walaupun cara pelaksananya berbeda, maka kita harus tetap fokus kepada trik kita saja. Itu saja intinya. Karena rata-rata mekanik itu kebanyakan kalau untuk melakukan penyekuran itulah adalah hal yang paling malas ya, paling sungkan sekali untuk melaksanakannya, paling jenuh ya, hal yang paling jenuh, yang kurang asik pada saat melakukan penyekuran. Apalagi mekanik yang baru belajar sesama kita ya, yang baru pemula, maka begitu sulit untuk melakukan penyekuran, bahkan tidak kurang bisa sampai 2-3 hari hanya untuk menyekur saja. Itu bahkan makan waktu 2-3 hari kalau kita tidak tahu teknik dan caranya yang tepat dan yang benar-benar tepat.
Bahkan untuk klep yang baru pun itu tekniknya sama penyekirannya. Baik pun klep yang lama ataupun klep yang baru ya, itu teknik penyekirannya sama. Apabila kita sudah 3-4 kali menggunakan ambil tetap saja klep tidak mau rapat alias rembes terus ya, maka itu kita harus perhatikan di sisi-sisi payung klep ataupun di sekitarnya, pasti ada yang kalah ataupun yang geol. Karena pada dasarnya penyekuran itu tidak begitu lama apabila teknik dan caranya pas, dan teknik dan cara yang saya upload di sini itu merupakan yang biasa saya pakai dalam bertahun-tahun ini, dan hasilnya memang bagus menurut saya pribadi, dan juga cepat yang saya rasakan. Nah, kita cek lagi, kita tekan payung klepnya, kita masukkan lagi bensin, apakah masih remes? Aduh, salah. Kita masukkan lagi. Nah, di situ masih terjadi kerembesan ya, hanya rembes. Berbeda dengan bocor. Kalau bocor dia langsung buyar bensinnya keluar. Itu hanya sekedar dimimis-mimis saja alias seperti embun saja. Maka kita melakukan penyekiran lagi, yaitu menggunakan ambril. Nah, kita cari ambrilnya dulu. Kita pakai ambril yang halus karena di sana biasanya ambril ada 2 versi ya, ada 2 tipe. Di satu sisi halus, di satu sisi kasar. Karena di sini rembesnya sedikit, maka kita akan menggunakan yang halus dan sedikit saja kita poleskan di sekitar area payung klep tersebut. Harus diingat lagi ya teman-teman, saya ulang kembali untuk mengingatkan teman-teman dan juga mengingatkan khususnya diri saya pribadi, pada saat menarik mata bor usahakan payung klep posisi kita tekan pakai tangan, jangan sampai mengangkat ke atas pada saat, saya ulang lagi, jangan sampai payung klep mengangkat ke atas pada saat kita menarik bor, karena biasanya akan terjadi rembes kembali. Kenapa? Karena dudukan daripada sekurannya tidak pas pada dudukan yang tidak rembesnya tadi alias bergeser, sehingga tadinya tidak rembes menyebabkan rembes kembali. Nah, setelah kita menggunakan obat yang biasa sering kita pakai kosakata di sini, maka obat itu harus kita benar rasakan kedengaran suara serik-seriknya. Ketika dirasa peeling kita sudah cukup ataupun sudah hampir selesai, maka kita siram dengan bensin ataupun minyak, terserah. Di sini sudah terdengar suara azan maghrib, sedangkan ini sudah hampir selesai, mungkin 1 atau 2 menit lagi. Maka kita selesaikan dulu pekerjaan kita, hanya waktu 1-2 menit ini, kemungkinan azan belum sudah, pekerjaan kita sudah selesai. Jadi terus teman-teman, disiram lagi pakai bensin, kita bersihkan, yaitu untuk bertujuan membersihkan ambril yang kita tempel tadi ya, menggunakan bensin tersebut. Nah, kita siram saja begini sampai ambrilnya yang kita rasa habis ya. Payung klep jangan kita angkat, tetap posisi dia tertutup ataupun mengatuk. Dengan posisi kita minta bantuan teman apabila ada untuk menyiram di sekitar area payung klep yang terkena obat ambril tersebut. Di sini menurut pendengaran saya pribadi itu sudah hampir selesai, karena suara yang kresek sudah menjadi ada perbedaan suara kresek dan set. Nah, kalau feeling saya pada saat suara sudah yang tadinya kresek berubah menjadi set, maka itu sudah saya pastikan selesai atau obatnya sudah habis. Biasanya saya akan melakukan penarikan bor dan penekanan payung klep. Nah, itu kan. Kemudian saya bersihkan, saya lap, atau apabila ada kompresor alat semprot maka kita semprot, kita keringkan dan kita pastikan benar-benar kering. Kemudian kita masukkan bensin untuk memastikan masih adakah kebocoran ataupun kerembasannya. Saya minta bantuan teman lagi, disiram lagi lubang inteknya ataupun lubang menuju payung klep in ya. Kemudian saya angkat, setelah saya perhatikan di sini tidak ada lagi kerembasan ataupun kebocoran. Itu sudah kering. Mudah-mudahan teman-teman lihat ya, tidak ada lagi kerembasan. Mudah-mudahan teman lihat, karena di sini suasananya sudah sore, ada sudah azan maghrib ya. Dan itu tergeser sedikit. Payung klep bagian dalamnya tergeser sama jempol saya, dan nanti akan saya rapikan kembali dan saya pastikan ini sudah tidak bocor lagi. Terima kasih.